Oi, oi, oi. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga aja kalian berada dalam kondisi yang sehat dan selalu diberi rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, adik aku akan menceritakan sebuah alur cerita film kartun yang berjudul Early Man. Ini dia videonya. Halo para pencinta kartun, pasti kalian sudah nggak asing lagi nih dengan film kartun berikut ini. Film yang pernah tayang di televisi ini judulnya adalah Early Man. Film ini diproduksi oleh Aardman Animation dan rilis pada tanggal 26 Januari 2018. Film ini menceritakan Duck bersama sahabat karibnya Hoknop yang menyatukan suku manusia gua untuk menyelamatkan lembah tersembunyi mereka agar tidak dirusak oleh manusia zaman perunggu yang berusaha merebut lembah ini. Nah, untuk info lebih lanjut, silakan simak alur cerita berikut ini. Film ini diawali dengan memperlihatkan sekelompok manusia yang hidup pada era zaman batu. Tiba-tiba ada meteor yang mendekati bumi. Meteor itu jatuh ke bumi dan membentuk sebuah lembah. Saat sekelompok manusia itu menghampiri lembah tersebut, mereka melihat dan mencoba mengambil sisa meteor yang membentuk sebuah bola. Namun, karena kepanasan, mereka pun memain-mainkan meteor tersebut. Dan singkat cerita, terciptalah yang namanya sepak bola. Kejadian itu dilukis dan diabadikan di sebuah batu. Beberapa tahun kemudian, lembah itu ditumbuhi banyak pepohonan. Di sana menjadi tempat tinggal para hewan dan ada beberapa suku primitif. Di antaranya adalah Duck, sang tokoh utama di film ini. Hoknop, seekor babi hutan yang menjadi sahabat Duck. Bobnar, dia adalah sang ketua suku, dan beberapa manusia lainnya. Sebelum berburu makanan, Duck dan Bobnar sempat melihat lukisan berada di sebuah batu dan berusaha memahaminya. Target buruan mereka yaitu seekor kelinci. Setelah susah payah menangkapnya, mereka akhirnya bisa mendapatkan kelinci tersebut. Malamnya, ketika mereka semua berkumpul, mereka kedatangan tamu. Ternyata tamu tersebut adalah manusia pada zaman perunggu yang hendak mengambil alih lembah tersebut. Duck dan yang lainnya pun kabur keluar lembah ketika diserang oleh mereka. Namun, Duck tidak ikut karena harus menyelamatkan Hoknop. Ternyata sekelompok manusia tersebut dipimpin oleh Raja Not. Tujuan Not adalah membuat tambang di lembah tersebut. Duck yang mengetahuinya pun menyerangnya dari belakang. Tetapi sayangnya ia terkena alat berat, sehingga ia pun pingsan dan terjatuh di sebuah gerobak. Saat terbangun, ia terkejut karena sudah berada di tempat tinggal para manusia yang hidup di zaman perunggu. Singkat cerita, Duck melakukan kesalahan dan harus dikejar-kejar oleh prajurit di sana. Dia pun berhasil menyamar dengan menggunakan kostum yang terbuat dari perunggu. Namun saat keluar, ia bertemu dengan tim sepak bola. Ternyata kostum yang dipakainya adalah milik kiper tim tersebut. Duck pun mau tidak mau harus ikut dengan mereka, karena saat itu juga tim mereka akan melakukan pertandingan. Di sini kita tahu bahwa tim sepak bola itu bernama Real Bronzy. Karena Duck tidak tahu aturan bermain sepak bola, ketika bolanya melambung, Duck teringat pada sebuah lukisan milik nenek moyangnya. Ia pun berusaha meniru bayangan lukisan tersebut. Tetapi ia malah menendang bola ke gawangnya sendiri. Saat Duck sedang dimarahi oleh timnya, kiper asli datang dan di situ penyamaran Duck diketahui. Duck pun ditangkap dan ia dibawa ke hadapan Raja Not. Saat Duck dibawa untuk dibunuh, tiba-tiba dia kembali dan menantang tim sepak bola Real Bronzy untuk melawan timnya. Karena Real Bronzy berada di bawah pimpinan Raja Not, Duck membuat kesepakatan, di mana jika timnya menang, maka ia dan sukunya akan mendapatkan kembali lembah yang dirampas oleh Raja Not.
Karena hal itu membawa keuntungan bagi sang raja, ia pun menerima tantangan tersebut. Sin kemudian beralih ke suku primitif yang sedang meratapi nasib mereka, karena telah kehilangan dak dan lembah tempat tinggal mereka. Namun, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan dak yang membawa sebuah bola. Dak pun mengatakan bahwa dia telah membuat perjanjian, di mana mereka harus bertanding dan menang melawan tim dari Raja Not agar bisa mendapatkan lembah tempat tinggalnya kembali. Namun jika kalah, mereka harus menjadi pekerja tambang seumur hidup. Ketua suku tidak mau menyetujui karena hal itu terlalu beresiko. Karena dak terus membujuknya, akhirnya ketua suku tersebut pun menerimanya. Akhirnya latihan pun dimulai. Sementara itu di kerajaan, Raja Not sedang memikirkan keuntungan yang akan ia alami saat pertandingan nanti. Di sisi lain, salah satu teman dak yang tidak menyukai sepak bola melihat seekor bebek. Saat ia melemparkan batu ke si bebek, ternyata bebek itu mempunyai ukuran yang sangat besar. Bebek itu menyerang dak dan teman-temannya yang sedang latihan. Saat bebek liar itu mengejar mereka, ia menginjak bolanya sampai kempes dan tak bisa dipakai lagi. Dak sedih karena bola satu-satunya itu sudah tidak bisa dipakai untuk latihan lagi. Namun, ia tidak merasa putus asa. Lalu ia dan Hoknop pergi menyelinap ke stadion milik kerajaan perunggu untuk mengambil beberapa bola agar bisa latihan. Ternyata raja yang sedang mandi mengetahui kalau ada seseorang di luar. Raja kira orang itu adalah Stefano, tukang pijat langganan raja. Namun ternyata yang di luar adalah Hoknop. Agar sang raja tidak curiga, Hoknop pun memijatnya. Beralih ke dak, ia bertemu dengan seorang perempuan bernama Guna. Dak bilang bahwa ia sedang membutuhkan sebuah bola. Guna pun membantu dak dan membawanya ke sebuah gudang di mana banyak bola di situ. Di sini Guna merasa iri kepada dak karena bisa bermain di area suci tersebut. Saat sedang berbincang-bincang, tiba-tiba mereka ketahuan oleh salah satu prajurit. Hoknop pun sudah ketahuan bahwa ia bukan tukang pijit langganan raja. Singkat cerita, mereka berhasil lolos dari kejaran prajurit-prajurit di sana. Hoknop pun memperkenalkan Guna kepada teman-temannya. Karena dak dan teman-temannya masih tidak mengerti tentang dunia sepak bola, Guna memberitahu mereka bahwa musuh yang mereka lawan adalah Real Bronzy. Real Bronzy memiliki pemain-pemain yang sangat hebat. Di antaranya Jargon, Ligetinghammer, Quick Wuntu, dan Gonat Gaul. Tetapi mereka memiliki kelemahan, yaitu tidak kompak dan tidak bekerja sama dalam tim. Karena Guna yakin mereka bisa menang, Guna pun merekrut ketua suku untuk menjadi penjaga gawang dan melatih mereka agar bisa memenangkan pertandingan melawan Real Bronzy. Mereka juga telah mempunyai sepatu dan kostum sepak bola. Mereka pun latihan dan terus latihan yang dipimpin oleh Guna. Sementara itu di kerajaan, Raja Not melihat sebuah batu yang dipenuhi lukisan yang ditemukan di lembah primitif. Raja merasa khawatir ketika mengetahui bahwa awal mula sepak bola berasal dari suku primitif. Singkat cerita, Raja Not menemukan cara untuk menjatuhkan dak dan kawan-kawannya. Dak yang sedang sendirian diculik oleh prajurit dan dibawa ke sebuah goa oleh Raja Not. Ternyata goa tersebut dipenuhi oleh lukisan-lukisan yang dibuat oleh nenek moyang dak. Raja Not pun menceritakan bahwa nenek moyang dak tidak hanya bermain sepak bola, tetapi juga menciptakannya. Mereka juga mengajarkan sepak bola beserta aturan-aturannya kepada suku-suku lainnya. Namun mereka selalu kalah dan menjadi pecundang dalam dunia sepak bola. Raja Not pun memberikan sebuah kesepakatan agar bisa menyelamatkan sukunya. Keesokan harinya, Ratu Kerajaan datang dengan membawa 2 orang yang menjadi komentator. Saat pertandingan akan dimulai, Dak cuma datang sendiri dan mengaku menyerah karena itu adalah kesepakatan antara Dak dan sang raja. Namun tiba-tiba suku Dak datang mengendarai bebek raksasa. Mereka ingin bertanding agar bisa mendapatkan lembahnya kembali. Pertandingan pun dimulai antara suku primitif melawan Real Bronzy.
Di sini suku primitif mengejutkan raja dan para penonton karena berhasil memasukkan bola ke gawang Real Bronzy. Skor pun 1-0 dan dipimpin oleh tim suku primitif. Namun Real Bronzy tidak terima dan Jargon langsung memasukkan bola ke gawang tim suku primitif. Jargon juga mencetak gol keduanya. Pemain lain dari tim Real Bronzy pun tidak mau kalah. Mereka juga memasukkan bola ke gawang tim suku primitif. Skor pun menjadi 1-3 dan dipimpin oleh Real Bronzy. Babak pertama pun selesai. Duck berusaha menyemangati teman-temannya agar bisa memenangkan pertandingan tersebut. Mereka pun berhasil mencetak gol dan skor pun menjadi 2-3. Guna pun berhasil melewati pertahanan Real Bronzy dengan skill hebatnya dan berhasil mencetak gol, sehingga skor pun menjadi 3-3. Sang raja pun merasa resah, lalu ia menyamar menjadi wasit pengganti. Ia menyuruh timnya untuk memenangkan pertandingan dengan berbagai macam cara. Real Bronzy pun mulai bermain curang, dan penjaga gawang tim suku primitif pun tidak sadarkan diri karena membentur tiang gawang saat menangkap bola. Jargon pun berlari mengejar bola yang menggelinting bebas. Saat Jargon akan menendangnya, Duck mentekel bolanya. Tetapi di situ Jargon pura-pura cedera, dan wasit not pun menganggapnya sebuah pelanggaran dan menyatakan tendangan penalti. Ketua yang cedera pun didatangi petugas medis. Namun anehnya petugas medis itu malah mengobati gawang yang retak. Karena sang ketua tidak bisa melanjutkan permainannya, Hognop si babi hutan bersedia menggantikan posisi ketua sebagai kiper tim suku primitif. Tendangan penalti pun dilancarkan oleh Jargon, namun Hognop berhasil menghadangnya dan bola tersebut melambung tinggi karena terkena tiang. Para pemain Real Bronzy dengan keegoisannya berusaha menyundul bola tersebut. Namun, Duck bekerja sama dengan teman-temannya dan ia pun meraih loncatan yang lebih tinggi dari pemain Real Bronzy. Duck pun salto dan berhasil mendendang bola itu sangat keras hingga membuat penjaga gawang Real Bronzy terseret ke belakang. Dan gol pun dicetak oleh Duck sehingga kini kedudukan 4-3. Babak kedua pun berakhir dan tim Duck berhasil memenangkannya. Raja yang rakus harta pun dipermalukan di situ dan Duck pun mendapatkan piala. Mereka semua tampak senang sekali karena berhasil mendapatkan lembah mereka kembali. Di lembah tersebut, mereka melukis kisah mereka dalam bermain sepak bola dan film pun tamat. Sekedar info nih, jika kalian ingin menonton sebuah film, kalian bisa menontonnya di Netflix, iFlix, Disney Plus, Hotstar, dan situs berbayar lainnya. Dengan cara kita menonton film di situs resmi, kita sudah berkontribusi untuk mendukung film tersebut. Jika kalian mempunyai saran atau kritik, kalian tulis aja di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.